Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Pekalongan bersama saya Nuzulul Hasanah. Nah, pada siang hari ini di samping saya sudah ada Ibu Hermini Astuti Lestari Eskom SH, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Nuzul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Nah, pada siang hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Hermin ya. Saya panggilnya Ibu Hermin. Iya. Di siang hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Hermin mengenai JDIH. Nah, JDIH itu apa sih, Bu? JDIH itu kan singkatan ya. Singkatan dari apa Mbak Nuzul, tahu enggak kira-kira? Jaringan Komunikasi Informasi Hukum. JD ya. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Iya, betul ya, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Nah, JDIH sendiri ini adalah wadah pendaya gunaan bersama ya, ini atas dokumen hukum. Nah, itu. Kemudian jaringan bersama itu maksudnya terintegrasi dari pusat ya hingga ke kita, sehingga jaringan itu milik bersama ya untuk yang ada di KPU. Nah, kemudian JDIH sendiri ini dalam rangka untuk tertib ya, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian ya pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Itu seperti itu kalau JDIH sendiri. Berarti JDIH itu wadah yang di dalamnya itu informasi hukum? Iya, terkait dengan dokumentasi hukum itu seperti itu. Nah, dasar dari JDIH itu apa sih, Bu? Ya, kalau dasar dari JDIH sendiri ini kalau kita berangkat dari keterbukaan informasi publik seperti itu. Apa yang ada informasi di KPU ini harus secara terbuka ini untuk publik bisa menerima dari informasi itu. Nah, kemudian kalau pengelolaannya sendiri JDIH oleh KPU ini ada di SK 10 tahun 2022. Bagaimana kita untuk mengelola JDIH itu nanti diatur di situ. Ya. SK 10 tahun 2002. Karena sebelumnya ya ada, tapi kemudian terakhir diatur di SK 10 2002. Nah, fungsi dari JDIH itu apa, Bu? Ya, kan tadi sebagai layanan informasi ya, kan kita di era digital ini ya, informasi harus dapat diperoleh oleh publik secara cepat. Nah, kayak gitu. Sebenarnya JDIH sendiri tidak hanya di media digital, kita juga di Kabupaten Pekalongan ada juga perpustakaan kayak gitu. Itu juga bagian dari dokumentasi hukum ya. Perpustakaan itu di situ ada informasi hukum juga ada. Kalau ingin hadir secara hardnya itu ada di kantor KPU Kabupaten Pekalongan. Sementara kalau secara digital kita ada di situ namanya web JDIH dari KPU Kabupaten Pekalongan. Itu seperti itu. Web JDIH KPU Kabupaten Pekalongan. Nah, itu isinya apa aja, Bu? Isinya kalau ini kan tadi bahwa JDIH-nya terintegrasi dengan pusat ya. Semua informasi yang ada di KPU RI itu ada juga di layanan JDIH kita. Ya. Nah, isinya tentunya terkait dengan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan itu ya. Nah, peraturan perundang-undangan ini karena ini dokumentasi hukum KPU ini tentu tentang kepemiluan. Itu seperti itu ya, peraturan terkait peraturan KPU RI itu ya terkait dengan kepemiluan. Itu kalau peraturan perundang-undangan. Kemudian juga ada yang merupakan dokumentasi yang berupa ketetapan. Ketetapan itu berarti apa? Surat keputusan. Kalau tadi peraturan perundang-undangan, kalau ketetapan ini berupa SK. Surat keputusan. Iya. Kemudian juga ada monografi lain, umpamanya di situ kalau di kita itu kan memang rawan juga terkait dengan permasalahan hukum. Di situ ada juga umpamanya putusan dari pengadilan. Nah, kayak gitu, ataupun terkait dengan jurnal ataupun terkait dengan informasi hukum itu ada juga di JDIH kita. Itu seperti itu. Nah, bagaimana sih Bu caranya masyarakat itu tahu kalau di JDIH itu terdapat informasi-informasi tentang kepemiluan? Ya, gini Mbak, ya kalau kita melihat ya bahwa ada yang namanya fiksi hukum, bahwa
segala peraturan yang sudah ditetapkan ini masyarakat dianggap tahu, itu seperti itu fiksi hukumnya, sehingga kemudian kita berupaya dengan tidak serta-merta kemudian masyarakat itu dianggap tahu. Kita ada usaha dari kami lah, dari KPU ini untuk mensosialisasikan terkait dengan produk-produk hukum yang kita sudah keluarkan. Nah, sosialisasi ini kita lakukan melalui media sosial. Ya, kita juga memiliki juga media sosial JDIH. Itu seperti itu. Kita memang untuk KPU Kabupaten Pekalongan, untuk media sosialnya ini ada media sosial JDIH KPU Kabupaten Pekalongan, juga ada di Instagramnya, itu seperti itu. Berarti lewat media sosial ya kita bisa tahu informasi-informasi hukum seputar kepemiluan. Iya, ya terkait dengan produk hukum. Gini Mbak, apalagi nih ya, kalau di PKPU itu ataupun di perundang-undangannya dulu, kita ambil dari undang-undangnya, bahwa ada satu kewenangan KPU Kabupaten, ya KPU Kabupaten Kota ini untuk menetapkan surat keputusan. Ya, berarti kita memiliki kewenangan hukum terkait dengan produk hukum. Ya. Produk hukum di sini kalau kita lihat itu sebenarnya ada dua macam. Yang satu ini adalah tentang peraturan atau pengaturan, ya, pengaturan tentang suatu hal, atau yang lebih kalau istilah hukumnya itu regeling. Ini adalah pengaturan. Berarti surat keputusan kalau di pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pekalongan ini ada, kita tidak sekedar menetapkan yang namanya ketetapan. Kalau ketetapan itu bahasa hukumnya itu basicing, ketetapan, ya. Ada surat keputusan itu dua macam bentuknya. Surat keputusan yang berupa pengaturan dan surat keputusan yang berupa ketetapan. Pengaturan dan ketetapan. Itu macamnya. Nah, yang demikian ini KPU Kabupaten ini memiliki kewenangan untuk itu. Ya, kita contohkan saja ini ya, di kemarin umpamanya di pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pekalongan tahun 2020. Ya, tahun 2020. Kita ada menetapkan ya atau membuat surat keputusan yang berupa pengaturan. Contohnya ini ya, pengaturan terkait dengan kampanye umpamanya. Ya, kampanye. Di situ diatur bagaimana peserta pemilu itu melakukan kampanye itu, kita membuat surat keputusan. Itu kan berupa pengaturan yang mengikat ya, bagaimana peserta pemilu nanti akan melaksanakan kampanye. Itu namanya surat keputusan yang berupa pengaturan. Nah, sementara di dalam kampanye kita juga menetapkan surat keputusan yang berupa ketetapan. Berupa ketetapan itu gimana? Kampanye dilaksanakan di daerah ini. Nah, yang tidak boleh dilaksanakan kampanye itu di daerah ini. Itu adalah suatu ketetapan. Ya, bahwa KPU Kabupaten Pekalongan menetapkan lokasi kampanye di daerah ini. Itu ketetapan, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin kaitannya dalam surat keputusan KPU Kabupaten Pekalongan ini lebih produktif pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Itu sangat produktif. Kita akan banyak mengeluarkan banyak SK. Sementara kalau pemilihan umum ini yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini lebih banyak ya pengaturan ini langsung di pusat. Itu seperti itu. Jadi kok dari pusat kabupaten itu tinggal meneruskan gitu Bu? Iya, karena terintegrasi dengan pusat. Berarti semua produk yang ada di pusat pasti ada di kami. Nah, sementara kami juga melayani dokumentasi hukum yang memang produk dari KPU Kabupaten Pekalongan. Bu, tadi kan di web JDIH itu kan ada produk hukum ya. Nah, kalau di sosial medianya itu memuat apa saja? Ya, gini ya. Ya, tadi kan kita bicara tentang web JDIH KPU Kabupaten Pekalongan. Ini tadi terkait dengan produk hukum ya, terkait dengan peraturan perundangan, kemudian juga penetapan, juga ada putusan-putusan dari pengadilan karena kita memang ada permasalahan umpamanya di sengketa atau apa seperti itu. Nah, yang demikian itu kadang masyarakat itu kan
jarang ya yang tahu bahwa kita itu sudah mengeluarkan produk hukum. Umpamanya di hari ini ternyata kita Kabupaten Pekalongan itu atau di KPU RI sendiri ini ada suatu produk hukum. Ya, kalau kita tidak mengunjungi secara langsung, masyarakat tidak tahu. Nah, maka dari itu kita memerlukan yang banyak dipakai oleh masyarakat atau netizen itu kan media sosial ini, iya kan? Punya media sosial Mbak Nusum? Punya. Nah, seperti itu. Kayaknya masyarakat itu lebih familiar dengan media sosial daripada web ya, web resmi. Nah itu. Nah dalam rangka untuk mendukung itu, ya, maka KPU Kabupaten Pekalongan juga membuat media sosialnya. Fungsinya untuk apa? Nah ini kita juga harus memberikan informasi juga terkait bahwa hari ini umpamanya sudah ditetapkan umpamanya peraturan KPU terkait dengan PKPU 4 tentang pendaftaran partai politik. Ini kan juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu juga mengunjungi web dari KPU kalau ingin itu ya umpamanya di situ ingin mengunduh ataupun apa itu seperti itu. Berarti media sosial ini dalam rangka untuk mendukung apa yang menjadi produk ya dari JDIH, web JDI ya, agar masyarakat tahu bahwa ini ada terupdate di produk-produk hukum kita, itu seperti itu. Itu fungsi media sosial. Di samping itu di media sosial kita ya, di media sosial kita ini tidak hanya informasi terkait dengan produk hukum, ada suatu penyuluhan hukum itu juga ada. Masyarakat kan harus bahwa masyarakat itu harus sadar hukum. Itu yang penting. Contohnya saja ya, nanti silahkan bisa dikunjungi ini web media sosial dari KPU Kabupaten Pekalongan, jadi ya KPU Kabupaten Pekalongan. Ini contohnya saja bagaimana sih masyarakat itu ya mengetahui terkait dengan Pancasila. Ini kan penyuluhan. Karena Pancasila ini adalah segala sumber hukum di Indonesia kan. Maka sumbernya hukum ini harus kita dikenal oleh masyarakat, itu juga bagian dari penyuluhan. Nah, ya, berarti media sosial itu dalam rangka mendukung web JDIH KPU Kabupaten Pekalongan juga sebagai bentuk atau wadah penyuluhan maupun pengetahuan tentang hukum kepemiluan atau demokrasi, itu seperti itu. Oke, nah untuk teman pemilih agar kita tahu produk-produk hukum tentang kepemiluan, tentunya kita bisa melihatnya di web JDIH KPU Kabupaten Pekalongan atau juga di media sosialnya di Instagram dan Facebook. Di Instagram dan juga Facebook. Nah, itu tadi teman pemilih perbincangan pada siang hari ini tentang JDIH bersama Ibu Herminia Stuti Lestari Eskom SH, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, ayo update informasi hukum kepemiluan melalui website JDIH KPU Kabupaten Pekalongan. Caranya, buka aplikasi Google, ketik JDIH KPU Kabupaten Pekalongan, kemudian klik yang paling atas. Selanjutnya, akan muncul halaman utama yang berisi home, profil, peraturan KPU, keputusan KPU, surat dinas, surat edaran, dan putusan Pada home, terdapat kolom pencarian produk hukum dan kegiatan terkini KPU Kabupaten Pekalongan yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, kita akan mencari produk hukum keputusan KPU. Caranya, klik jenis produk hukum, kemudian pilih isi kolom subjek produk hukum, selanjutnya klik search. Kemudian akan muncul hasilnya. Selain melalui website, teman pemilih juga dapat mengakses media sosial JDIH KPU Kabupaten Pekalongan pada Instagram @JDIH KPU Kabupaten Pekalongan dan Facebook JDIH KPU Kabupaten Pekalongan.